Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. نشهد أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده لا يخاف لومة لائم حتى تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. Salawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadhihi wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah wa arsyadani wa arsyadakumullah wa waffaqani wa waffaqakumullah. Jemaah sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya terrealisasilah berbagai macam kebaikan. Di waktu subuh yang penuh berkah ini, yang ketaatan dan ibadah itu dihargai oleh Allah begitu tinggi, alhamdulillah kita bisa menunaikan kewajiban dan amal-amal ibadah lainnya yang disyariatkan. 2 rakaat subuh itu lebih baik dari dunia seisinya. Atau dalam riwayat yang lain Rasulullah menyatakan, lebih aku cintai daripada dunia seisinya. Salat subuh berjamaah fadilahnya seperti qiyamul lail semalam suntuk. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat bisa menunaikan secara berjamaah. Kalau seandainya seseorang itu dia tidak sanggup sholat berdiri karena gangguan pada fisiknya, dia tetap diwajibkan untuk menunaikan ibadah sholat 5 waktu dalam keadaan duduk. Kalau duduk pun tidak mampu, maka dalam keadaan berbaring. Sekali lagi alhamdulillah kita bisa melangkahkan kaki kita ke masjid, bisa berdiri ruku sujud mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri kita serendah-rendahnya keharibaannya, dan ini yang kita yakini menjadikan seseorang itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala selalu dianugerahkan kepada kita semua, sehingga nanti waktu zuhur, asar, maghrib, isya, besok lagi ketemu subuh, sampai satu saat pasti kita tidak akan lagi bisa menjalankan sholat. Pasti satu saat selesai waktu kita untuk menghamba dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah kepada Rabbmu, sembahlah Rabbmu sampai datang al-yakin kepadamu. Al-yakin ay al-maut, yang dimaksud al-yakin adalah sampai datang kematian merenggut kamu, maka selesailah. Siapapun yang sudah diwafatkan oleh Allah, selesai kesempatannya untuk mengabdi, menghamba kepada Allah, pindah ke alam barzakh, ditemani oleh amal-amalnya yang telah ditabung selama hidupnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita
ilmu yang terkait dengan kematian. Yatba'ul mayyita thalathatun, ada 3 hal yang akan mengantarkan mayit ke kuburannya. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu, keluarganya, hartanya, dan amalnya. Fayarji'u isnani, yang 2 itu akan kembali. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu, keluarganya balik pulang, hartanya yang tadi dibawa ke kuburan, yang menemani, yang mengantarkan. Kalau di zaman dulu itu kata para ulama, hamba-hamba sahayanya ikut mengantarkan, dia balik pulang. Pernah nggak ada pemakaman itu binatang ternaknya dibawa, sapinya, kambingnya? Nggak ada ya? Nggak ada. Nah kalau sekarang mungkin apa? Mobilnya ditumbangi oleh keluarganya. Kalau mayitnya mah ada mobil spesial sendiri, ya, biasa naik Rolls Royce, biasa naik apa lagi, mobil-mobil mewah. Kalau mati umumnya pakai apa? Ambulan. Setahu saya di Rawalumbu belum ada Alphard ambulannya. Paling Suzuki Carry sama apa Pak Nur? Lalu apa namanya, Grand Max ya. Masya Allah. Nah pada akhirnya si mayit itu tinggal ditemani oleh amalnya. Semoga sekali lagi sepanjang hidup kita ini kita istiqamah menjalankan perintah-perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sifatnya sunnah, anjuran, dan mudah-mudahan kita bisa meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, baik itu yang haram maupun yang makruh, yang akhirnya mudah-mudahan ketika kita masuk ke alam barzah kita sukses, selamat, lulus dari fitnah kubur, mendapatkan kelimang nikmat barzah dan puncaknya. Mudah-mudahan ketaatan kita diterima oleh Allah, menjadi penyebab kita dirahmati oleh Allah, diampuni dosa-dosa kita, akhirnya menyebabkan kita dijauhkan dari nerakanya dan dimasukkan ke dalam surganya. Itulah keberuntungan yang tiada tara. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia benar-benar sukses, benar-benar beruntung. Baik, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kajian tafsir di masjid kita ini ya, kita mengkaji tafsir juz amma. Tahap pertama yaitu Al-Qisarul Mufassal dari Ad-Duha sampai An-Nas plus dulu tafsir surah Al-Fatihah ya. Itu sudah kita lalui, alhamdulillah. Kemudian tahap kedua itu adalah dari awal juz 30 surah An-Naba, nanti insyaallah sampai surah Al-Lail ya. Nah, pada pertemuan terakhir bulan lalu kita sudah sampai ayat 36 ya. Baik, insyaallah pagi ini karena alhamdulillah kajian kita ini bisa diikuti oleh jamaah secara umum ya, maka akan ana mulai dari firman Allah, inna lil muttaqina mafaza, supaya utuh pembahasannya atau temanya ya. Kita mulai dari situ, meskipun beberapa ayat pada pertemuan lalu sudah kita kaji. Baik, ana awali dengan tilawah ayat-ayat yang mulia ini, kemudian nanti kita telaah tafsirnya. Semoga tilawah ini menambah keberkahan majelis kita di tempat yang istimewa ini. Karena Al-Quran itu baru dibaca saja secara lafziyah, secara harfiah, itu sudah bernilai ibadah. Luar biasa yang dijanjikan oleh Allah melalui lisan Rasulullah yang tidak pernah bohong, yang tidak pernah menipu umatnya. Ternyata tilawatul Quran itu dijanjikan ganjaran per huruf. Per huruf. Satu huruf, satu kebaikan dilipat gandakan lagi menjadi 10 kali lipat.
Bayangin ya, kalau ada orang itu meninggal, kemudian dulu waktu di dunia itu rajin tilawah dari Al-Fatihah sampai An-Nas, Al-Fatihah An-Nas. Kalau seandainya dia khatam 100 kali, 100 kali, itu tabungannya berapa huruf? Berapa huruf? Al-Quran berapa huruf? Berapa huruf? Antum buka Google ya, cari jumlah huruf dalam Al-Quran. Imam Syafi'i rahimahullah pernah menghitung, katanya 1,7 juta sekian huruf. Bayangin kalau orang itu mati, wafat, dulu waktu hidupnya itu 10 tahun, 20 tahun dia istiqamah membaca Al-Quran, sehingga prestasinya itu mungkin khatam 100 kali, 200 kali ya. Kemudian ketika wafat, saudara-saudaranya itu mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah. Di antaranya adalah 100 kali dia khatam Al-Quran, 500 kali dia tak khatam Al-Quran. Allahu Akbar ya. Ini luar biasa. Sering-seringlah kita ngitung-ngitung yang begini nih. Jangan ngitung duit melulu ya. Kalau sekarang ini Masya Allah kita dengar fulan itu menjadi orang paling kaya di Indonesia, uangnya sekian ratus triliun. Fulan orang paling kaya nomor sekian di dunia, uangnya sekian ribu triliun. Itu kadang-kadang yang punya ribuan triliun itu bukan orang Islam. Bahkan kalau dia punya triliunan-triliunan, menurut kita kalau orangnya itu bukan orang Islam, tidak bermanfaat sepeser pun, $1 pun tidak mungkin bermanfaat di akhiratnya. Sering-sering kita menghitung ini supaya punya semangat ya. Contoh lain, dzikir ba'da sholat itu berapa? Dzikir ba'da sholat yang pokok itu ada 100, komposisinya ada tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Kalau ini kita lazimi, kita lakukan rutin selama 20 tahun, selama 30 tahun, gak pernah tinggal sholat, gak pernah tinggal dzikir, gak pernah tinggal sholat ba'diyah, qabliyah, berapa itu kalau dihitung? Masya Allah. Amal-amal yang kita kerjakan setiap hari rutin, jumlahnya tidak seberapa, kadang-kadang hanya menghabiskan waktu dalam hitungan menit. Tapi kalau kita lakukan istiqamah, kita akan terperangah, kita akan kaget, subhanallah ternyata segitu jumlahnya. Baik, kembali kepada tilawah ini, mudah-mudahan menambah keberkahan majelis kita ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wa la kidhaba jazaa'an min rabbika 'ataa'an hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba yawma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahmanu wa qala sawaba dhalika al-yawmul haqq faman sha'a ittakhadha ila rabbih ma'aba inna anzarnakum 'adzaban qariba
yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Baik, ini ayat-ayat yang akan kita telah tafsirnya pada kesempatan pagi hari ini. Inna lil muttaqina mafaza, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan kemenangan. Hadaiqa wa anaba, dan seterusnya. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah wa jazahullahu khairan 'anil Islam wal muslimin. Lamma dzakara halal mujrimin, ketika Allah telah menyebutkan keadaan orang-orang pendosa, orang-orang durjana, orang-orang zalim, ya. Bismillah. Pada ayat sebelumnya, inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba, dan seterusnya. Dzakara ma'alal muttaqin, Allah menyebutkan tempat kembalinya orang-orang yang bertakwa. Faqala, maka Allah berfirman, inna lil muttaqina mafaza, sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan kemenangan. Beliau menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan al-muttaqin. Alladzina ittaqaw sukhta rabbihim, orang-orang yang membentengi dirinya, menangkal dirinya dari kemurkaan Tuannya, kemurkaan Allah. Bitamassuki bi ta'atihi, dengan senantiasa menaatinya. Walin kifafi amma yakrahuhu, dan meninggalkan apa-apa yang dibenci oleh Rabbnya, oleh Tuhannya, oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini orang yang bertakwa, orang yang senantiasa berusaha untuk membentengi dirinya, menyelamatkan dirinya dari azab Allah dengan senantiasa menaatinya, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Antum bayangkan jemaah sekalian betapa aktifnya orang yang bertakwa itu. Menjalankan perintah, menjauhi larangan, menjalankan perintah, menjauhi larangannya. Perintah Allah itu banyak. Ya. Dimulai dari yang wajib dulu, baru nanti ditambahi dengan perintah-perintah yang tidak sampai ke level wajib. Dan alhamdulillah, ibadah-ibadah yang Allah syariatkan itu selalu ada tambahannya. Menunaikan, kalau kita bicara kewajiban yang paling dekat ya, sholat 5 waktu, subuh, duhur, asar, dan seterusnya. Jadi ketakwaan itu yang paling dominan dari sisi perintah itu adalah menjalankan sholat 5 waktu. Maka di dalam awal surah Al-Baqarah itu disebutkan setelah iman kepada yang gaib, alladzina yu'minuna bil ghaibi, adalah wa yuqimunas shalah, menegakkan salat. Salat 5 waktu, dah selesai. Tambahi lagi salat sunnah. Yang paling dekat dengan salat 5 waktu itu qabliyah ba'diyah. Yang muakkadah ada 12 rakaat. Yang kalau dijaga oleh seorang mukmin, Allah janjikan balasan rumah di surga. Itu untuk balasan salat qabliyah ba'diyahnya ya, bukan untuk salat fardunya. Masya Allah. Jadi orang bertakwa ini memang tiap hari, apalagi kita laki-laki setelah dewasa itu tidak mungkin ada libur. Beda dengan muslimat yang masih rutin haidnya, dia terputus dengan hari-hari haidnya, libur total. Ya. Ini resapi ini. Belum lagi nanti dari sisi meninggalkan yang diharamkan oleh Allah. Yang diharamkan itu juga banyak.
berserakan, ibarat kita berjalan itu berserakan, di depan kita ini ada yang diharamkan oleh Allah. Bahkan dosa-dosa besar itu ada 76. Imam Ad-Dhahabi memastikan 76 ini masuk dalam dosa-dosa besar. Makanya ketika dibuat satu ilustrasi gambaran, orang yang bertakwa itu adalah orang yang ekstra hati-hati ketika menjalani hidup ini. Layaknya orang yang melewati, yang akan melalui jalan yang berserakan duri di sana sini. Atau bahkan kalau duri itu mungkin bahayanya tidak seberapa, ranjau di sana sini. Dia ekstra hati-hati menghindari ranjau-ranjau atau menghindari duri-duri yang berserakan itu supaya dia tidak celaka. Ya, itu ilustrasinya. Orang yang bertakwa itu bukan orang yang hidupnya ini ngawur, orang yang hidupnya ini ceroboh, enggak, ekstra hati-hati. Ini ada sholat subuh. Seorang mukmin kalau bicara sholat itu mestinya dari kesadaran dirinya, saya harus sholat subuh. Ketemu duhur saya wajib sholat duhur. Ketemu asar saya wajib sholat asar. Karena konsekuensi sebagai seorang muslim, otomatis dia harus memenuhi dirinya dengan 5 rukun Islam. Saya wajib bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Saya wajib bersaksi bahwa Muhammad bin Abdullah adalah hamba Allah dan utusannya. Nah, setelah itu saya harus sholat. Nanti kalau Ramadan tiba dan saya memenuhi syarat untuk puasa, saya harus sholat, saya harus puasa. Nanti kalau saya punya harta yang sudah wajib dizakati, saya harus bayar zakat. Kalau saya mampu haji, saya harus haji, dan cukup sekali dalam hidup. Jadi sholat itu ibadah harian, ada Jumatan, ada ibadah tahunan itu puasa, zakat juga ibadah tahunan, haji ibadah cukup seumur hidup sekali. Saya bayangkan ya bagaimana perjuangan orang-orang yang bertakwa ini. Barulah Allah sebutkan balasannya. Innalil muttaqina mafaza falahum mafazun wa manja. Mereka akan mendapatkan kemenangan, akan selamat, wa bu'dun 'anin nar, dan jauh dari neraka. Berawal dari waktu di dunianya dia bertakwa, balasannya dia selamat, dia meraih kemenangan yang sudah tidak ada taranya lagi, kemudian juga dijauhkan oleh Allah dari neraka. Kalau dijauhkan dari neraka, meskipun tanpa disebutkan harus dimasukkan ke dalam surga, kalau dikatakan dijauhkan dari neraka itu pasti sudah otomatis dimasukkan ke dalam surganya. Wa fi dzalikal mafazi lahum hadaik, dan kemenangan yang mereka raih itu adalah ya hadaik, berupa kebun-kebun. Wa hiyal basatin al-jami'atu li asnafil asjar, kebun yang isinya itu terdiri dari berbagai macam pepohonan. Sebelum lanjut ya, ini kebun di surga, bukan kebun di dunia. Supaya segala nikmat yang ada di surga itu istimewa, jangan sampai kita membayangkan kok cuman kebun ya. Nah, nanti juga ada misalnya biasanya di Araik itu diterjemah dipan-dipan gitu ya. Benar kan? Bertelekan di atas dipan-dipan, kok cuman dipan kebun. Nanti dulu kita itu kalau bicara hal-hal yang ada di surga, tolong diawali dengan kita bingkai dengan firman Allah dalam hadis qudsi, a'dadtu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Sebelum kita menjelajah detailnya surga, ada apa di dalamnya? Ini gerbangnya. Aku sediakan untuk hamba-hambaku yang saleh berbagai macam kenikmatan yang belum pernah dilihat mata, belum pernah terdengar oleh hati, telinga, belum pernah terbetik di hati. Itu kriterianya. Jadi sesuatu yang tidak mungkin kita bisa jangkau di dunia ini. Kebun di surga itu tidak ada mirip-miripnya dengan kebun di dunia ini.
Kalau seandainya apa yang dijanjikan oleh Allah di surga itu beda tipis dengan apa yang ada di dunia ini, berarti surga itu tidak sesuatu banget, tidak istimewa banget. Artinya kalau orang mendapatkan surga juga tidak terlalu beruntung, dan orang-orang kafir yang tidak mendapatkan surga juga tidak terlalu rugi karena dia sudah kenyang menikmati dunia ini. Kalau seandainya surga dan dunia itu bedanya tipis. Ya, itu kriterianya. Ya, kebun kebun aja, tapi hakikatnya kita tidak mungkin bisa sekuat-kuatnya kita berimajinasi ingin menggambarkan keadaan yang sebenarnya tidak jangkau kita. Karena kriterianya belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terbetik di hati. Ya. Belum lagi orangnya ya, kalau sudah masuk surga itu keadaannya beda banget ketika di dunia ini dari berbagai macam sisi. Umurnya abadi, kekal. Ya. Rasulullah mengkabarkan nanti kalau penghuni surga itu sudah masuk, akan ada maklumat untuk Anda sekalian. Kalian hidup terus, tidak akan mati. Untuk Anda sekalian, Anda sehat terus, tidak akan pernah sakit. Ini maklumat di surga, mudah-mudahan kita mendengar maklumat ini ya. Untuk Anda sekalian, Anda tetap muda dan tidak akan tua selama-lamanya. Konstan 30-an umurnya. Kemudian yang terakhir untuk Anda sekalian, kalian akan bahagia selama-lamanya, nikmat selama-lamanya, tidak pernah sengsara. Itu fisiknya. Ya. Rasulullah ditanya tidur nggak penghuni surga? Nggak tidur. Tidur itu kan kalau di dunia ini untuk sarana untuk melepas lelah, untuk istirahat. Wa ja'alna naumakum subata. Buang air enggak? Enggak. Enggak ada buang air. Pembuangannya adalah keringat. Dan keringat itu pun aromanya bukan seperti keringat kita di dunia. Ini semua adalah sebagian yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Kenapa di surga itu hambar? Orang sekarang itu kalau ceritanya tentang surga itu kadang-kadang tidak tertarik. Kenapa? Kenapa? Ya karena tidak kenal. Ya, bahkan ada orang-orang yang anti, orang-orang yang menghendaki manusia ini supaya liar, tidak menjadi hamba Allah yang tunduk dan patuh. Mengatakan apa? Orang sekarang itu cerdas-cerdas, tidak usah diiming-imingi surga dan tidak usah ditakut-takuti neraka. Padahal kalau orang itu sudah tidak minat surga dan tidak takut neraka, nggak mungkin orang itu bisa tertunduk patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang begitu itu akal bulusnya sudah bisa kita tebak, karena memang ingin manusia ini supaya liar, bebas, supaya hidupnya ini memperturutkan hawa nafsunya. Tapi kalau kita ingin mengajak manusia supaya mau menjadi hamba Allah, persoalan surga dan neraka itu penting banget ya. Karena orang-orang yang benar-benar pengen masuk surga, pengen benar-benar selamat dari neraka, itu yang mereka punya semangat untuk tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Tayyib. Az-zahiyatu fi istimar, yang banyak buahnya. Allati tatafajjaru baina khilaliha al-anhar, yang memancar di sekitar pepohonan itu atau kebun-kebun itu sungai-sungai. Wa khassal a'nab wa khussal a'nab li syarafihi wa kasrati fi tilkal hadaik. Kemudian disebutkan anggur secara khusus, hada'iqa wa a'naba, kebun-kebun dan anggur, karena istimewanya buah ini dan karena dominasinya di kebun tersebut ya, hada'iqa wa a'naba. Nah, kebun surga ya, anggur surga. Jadi bukan anggur yang biasa dijual yang kita lihat ya di pinggir-pinggir jalan itu. Ditambah lagi wa kawa'iba atraba, dan gadis-gadis ya, remaja belia ya. Begini nih, porno enggak? Hah?
Al-Quran menyebutkan ya, balasan untuk orang-orang yang bertakwa itu gadis-gadis belia yang masih apa bahasanya ya, biasanya kalau diungkapkan agak vulgar itu montok gitu. Iya. Kalau di dunia ini orang melihat gambar-gambar perempuan itu, apalagi tidak berbusana, itu yang bangkit apanya? Syahwatnya. Ya. Naudzubillah min dzalik. Ketika mata ini dikotori dengan melihat gambar-gambar wanita muda yang seksi gitu, pasti ujung-ujungnya adalah syahwat. Tapi kalau ini enggak. Justru ketika orang ini yakin balasan orang yang bertakwa itu adalah nanti Allah pasangkan ya, bidadari atau wanita-wanita remaja belia yang justru orang-orang yang pengen menikmati ini dia menjaga kemaluannya. Tidak mungkin ada orang tadabbur ayat ini kemudian masya Allah syahwatnya menggelegak kemudian dia gak nahan kemudian zina atau la. Justru sebaliknya, orang-orang yang ngincer ini yang benar-benar mengharapkan untuk dapat balasan wa kawa'iba atraba, gadis-gadis belia yang montok misalnya, ini nikmat surga. Orang ini akan menjadikan wanita-wanita yang tidak halal di dunia ini remeh. Seharusnya demi mendapatkan ini dia tidak ngelirik wanita yang tidak halal untuk dilirik, apalagi sampai niduri wanita yang tidak haram untuk dia tiduri. Ya, tidak mungkin sekali lagi kalau kita sedang membaca seperti ini, tafsir ayat ini di masjid-masjid atau di majelis-majelis yang berwibawa. Kemudian kita setelah itu kita nggak nahan istilahnya syahwat kita menggelegak kemudian enggak. Justru sebaliknya, ya Allah, untuk mendapatkan itu saya harus sabar untuk menjaga kemaluan saya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Maka menjaga kemaluan itu penting banget kaitannya dengan masuk surga. Dalam banyak ayat dalam awal surah Al-Mu'minun itu juga disebutnya sifat calon penghuni surga itu adalah menjaga kemaluannya. Rasulullah SAW juga memperkuat masalah ini. Siapa yang memberi jaminan kepadaku bisa menjaga lidah dan kemaluannya, menjaga apa yang ada di antara dua rahangnya, lidahnya, dan apa yang ada di antara dua pahanya, aku jamin surga. Jadi kalau ada orang doanya itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, tapi mulutnya dia tidak bisa mengendalikan dari ucapan-ucapan yang dibenci oleh Allah. Kemudian kemaluannya juga tidak bisa dijaga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jauh. Itu tidak pantas dia mengimpikan surga sementara keadaannya seperti itu. Harus disiapkan lidah dijaga, kemaluan dijaga, dan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Baru klop orang ini kepingin atau punya keinginan kuat untuk selamat di akhirat. Taib. Wa kawaiba atraba. Walahum fiha zaujatun ala matalibin nufus. Bagi mereka ya, di surga itu memiliki istri-istri yang membangkitkan selera, istri-istri yang sesuai dengan selera. Ya, kadang-kadang istri itu pesonanya menurun jemaah sekalian ya. Iya, benar kan? Ya. Orang kalau nikah sudah 30 tahun, kira-kira itu istrinya masih sama nggak dari hari pertama dinikahi? Wah, kalau ada yang mengatakan sama Pak, itu saya tanya itu resepnya apa itu? Masya Allah. Apalagi dunia kan? Cuman kadang-kadang kalau fisiknya sudah turun, diimbangi rasa kasih sayangnya yang makin jadi jangan jadi laki-laki tuh cuman hanya menikmati pesona istrinya, itu nanti sebentar luntur. Betul menyusut, tapi kan dari istri itu sudah lahir anak-anak. Istri itu sudah berkhidmah, kadang-kadang melayani suaminya sudah puluhan tahun. Maksud saya kalau pesona istri itu menurun, ya jangan sampai kita ini ibaratnya itu hubungan kita dengan istri itu hanya cuman fisik aja.
itu nanti hanya beberapa tahun bertahannya. Tapi kalau makin lama kita ingat jasanya istri, Masya Allah, ini kebaikannya luar biasa. Dulu diajak hidup susah, ya, siap ya. Giliran sekarang sudah lapang, kadang-kadang begitu tuh dibuang, nyari lagi. Ya kalau nyari laginya itu syar'i gitu, takutnya rasa takut kepada Allah, insya Allah yang pertama tidak akan disia-siakan. Cuman kadang-kadang itu nafsu motifnya, sehingga yang bertahun-tahun menemani yang dulu diajak susah itu, giliran enak kadang-kadang apa yang terjadi? Udahlah, tahu sendirilah kira-kira apa yang terjadi. Nah ini istri di surga itu ala matalibin nufus, selalu menggairahkan. Tidak mungkin pada satu saat itu kita atau orang-orang yang mendapatkan nikmat ini merasa bosan. Wahiyan nawahid allati lan tatakassar fatyuhun, yaitu anak-anak muda belia, ya, istri-istri yang gadis-gadis yang muda belia. Maaf, ini bahasanya kalau diterjemah, yang payudaranya itu enggak kendor, ya, masih muda belia. Lagi-lagi ini bukan porno ya, karena ini adalah yang dijanjikan oleh Allah nanti di surga. Yang untuk mendapatkan itu salah satunya kita harus justru menjaga kemaluan kita. Bukan baca ini kemudian terangsang, kemudian zina dan seterusnya. Sekali lagi, ya. Taib. Wal atrab allati ala sinin wahid, umur yang sebaya, ya, muda. Wa min adatil atrab an yakunna muta'alifat. Biasanya kalau muda begini ini itu sangat penyayang. Muta'asyirat itu apa namanya ya? Lengket lah gitu, gampang apa? Manja tidak ini. Wa dzalika sin alladhi hunna fihi 33 sana. Yaitu umurnya sekitar 33 tahun. Ini Rasulullah yang menyebutkan ya. Jadi tafsir ini bahwa umur penghuni surga 33 tahun itu Rasulullah SAW yang menjelaskan. Yang dianggap sepuh banget berapa? 90 misalnya ya. Hari ini kalau ada pengumuman atau ada orang wafat, telah wafat fulan dalam umur 90 tahun. Itu sepuh banget ya? Hah? Sepuh banget kan? Itu nanti kalau min ahlil jannah, itu bukan dia masuk surga tidak mungkin umurnya 90 tahun. Dibalikkan lagi oleh Allah menjadi 30-an, 33. Dan konstan, tidak ada proses penuaan. Apalagi penuaan dini ya, cepat tua itu nggak ada. Kalau sekarang cepat tua iya, karena keberkahan itu sudah dicabut oleh Allah. Udara yang kita hidup penuh polutan, ya kan? Ya kan? Ya, diajak untuk membersihkan udara juga pada males. Ya, motor listrik nggak laku. Sampai negara itu subsidi besar banget nggak laku. Jarang memang. Nah, air sudah nggak ini lagi, ya kan? Banyak maksiat itu juga membuat hidup kita ini tidak berkah. Ya. Baik. Tapi kalau di surga umurnya muda dan tidak ada proses penuaan. Baik. Wa ka'san dihaqa, dan gelas-gelas yang penuh, ay mamlu'atun min rahiq ladzatil syaribin. Kalau tadi apa namanya, istri yang muda belia, sekarang yang disebutkan adalah minuman. Wa ka'san dihaqa, minuman apa, gelas yang penuh minuman, isinya itu minuman yang lezat untuk diminum. Ini kaitannya dengan khamr. Ya, kita diuji oleh Allah di dunia ini. Khamr itu diharamkan oleh Allah karena memabukkan. Tapi kalau kita telusuri nikmat surga yang dijanjikan oleh Allah, yang dihabarkan dalam Al-Quranul Karim, itu ternyata ada khamr. Bayangkan. Seharusnya orang-orang Islam ini yang merupakan mayoritas penduduk negeri yang kita cintai ini, ya, itu memiliki daya tahan yang luar biasa terhadap khamr dunia. Untuk mengatakan no ya, enggak kepada khamr itu mestinya
luar biasa. Tapi nyatanya negara kita ini darurat khamr. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita dan anak-anak kita ini ada bagian dari orang-orang yang masih punya daya tahan terhadap godaan khamr di dunia ini. Kalau tidak, saya khawatir ya. Kalau anak-anak orang yang rajin sholat saja sudah masih tidak lagi punya daya tahan terhadap godaan khamr, jangan-jangan nanti seluruh atau sebagian besar penduduk ini adalah menjadi penikmat khamr. Padahal khamr itu dalam Islam disebut ummul khaba'ith. Oleh Rasulullah SAW dalam kitab Adabul Mufrad itu disebut miftahu kulli syarr, kunci segala keburukan. Kalau bangsa ini sudah penikmat khamr, pecandu khamr, Masya Allah, tidak mungkin hanya khamr saja. Nanti maksiat-maksiat yang lain itu pasti ngantri. Dan kalau suatu bangsa itu sudah ahli maksiat, itu adab itu sudah di atas kepala kita istilahnya. Ya. Kenapa orang Islam itu mestinya punya daya tahan yang kuat terhadap khamr? Sebagaimana tadi punya daya tahan yang kuat terhadap godaan wanita. Saya tidak boleh zina. Saya harus menjaga kemaluan saya. Saya harus tidak boleh minum khamr. Saya katakan no, saya katakan tidak kepada khamr. Kenapa? Karena dia ingin mendapatkan khamr di surga. Semoga dengan kesabaran saya tidak minum khamr, tidak apa bahasanya ya? Tidak apa ya, celamitan gitu ya, menikmati yang diharamkan oleh Allah. Mudah-mudahan kesabaran ke saya diganti oleh Allah dengan menikmati khamr surga yang sifatnya tidak bikin pusing, tidak memabukkan, lezat untuk diminum. Dan hebatnya lagi Allah kabarkan ada sungai di surga itu yang mengalir khamr. Sungai mengalir khamr. Tidak repot-repot apa namanya bikin. Kalau di sini kan bikin ya. Apalagi kalau yang sudah tidak cukup dengan standar, dia bikin, dia ngoplos. Kasih autan katanya, kasih apa lagi? Pental korek api. Apalagi ya, dengar-dengar itu kalau ngoplos itu apa? Pakai sianida enggak? Wow, kalau pakai sianida masih enggak mati mah hebat banget itu. Ya, makanya biasanya itu kalau yang oplosan itu korbannya Masya Allah. Hah? Mati massal, karena oplosan. Nih, kita tahan diri kita dari zina. Semoga kesabaran kita nanti berbuah manis. Kita ditemukan lagi oleh Allah dengan istri kita, sama-sama jadi muda kembali dan plus bidadari. Demikian juga kalau kita sabar menghindari khamr, mudah-mudahan kita termasuk orang yang dikhabarkan oleh Allah, dimasukkan ke dalam surganya dan menikmati wa ka'san tihaqa ay mamlu'atun min rahim. La yasma'una fiha lagwa, mereka tidak mendengar di dalamnya, mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia. Surga itu steril dari perkataan yang sia-sia ya. Kemudian wala kidzaba, dan tidak pula perkataan dusta. Berarti kalau kita pengen masuk surga, itu salah satu persiapannya jaga lisan kita. Biasakan ngomong yang bermutu, jangan ngomong yang tidak ada nilainya. Hindari dusta. Kalau ada orang pengen masuk surga tapi lidahnya itu tidak terkendali, ini agak aneh. Ingin masuk surga, surga itu sudah dikabarkan oleh Allah steril dari perkataan sia-sia dan dusta. Tapi dia di dunia ini tidak mau menjaga lisannya dari perkataan sia-sia dan dusta, kan gak nyambung. Maka kalau dipikir-pikir kehidupan kita di dunia ini itu adalah dilatih oleh Allah, disiapkan oleh Allah untuk pantas menjadi penghuni surga. Maka dalam ajaran Islam menjaga lisan ini bukan urusan sepele. Bahkan dalam salah satu sabda Rasulullah SAW, menjaga lisan itu dijadikan garansi keislaman. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim sejati itu adalah orang yang bisa menjaga lisan, lidah dan tangannya
tidak mengganggu, tidak menyakiti muslim yang lain. Jadi kalau ada orang beragama Islam meskipun rajin sholat, tapi mulutnya itu masih suka mengganggu, menyakiti, tangannya juga masih suka untuk berbuat zalim kepada sama manusia, maaf, Anda belum dikriteria oleh Rasulullah meskipun rajin ibadah, tapi masih seperti ini keadaannya, itu belum muslim sejati. Garansi keislaman itu kadang-kadang pada lidahnya, pada kemaluannya, pada tangannya, pada utangnya juga ya, utang. Iya, kadang-kadang ada orang utang itu Masya Allah seret banget bayarnya, padahal dia mampu. Padahal ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran, satu halaman full itu ayat tentang hutang. Masya Allah. Baik, tidak ada kata sia-sia dan tidak ada dusta. Ai kalaman la faidata fi, tidak ada ucapan yang tidak ada faedahnya. Wala kidzaba, dan tidak ada dusta. Tidak ada pembicaraan di antara ahlu surga itu dusta. Nah kalau sekarang dusta, bohong ada nggak? Bukan ada lagi, beberapa tahun yang lalu atau sudah cukup lama negara kita ini dinyatakan darurat hoak. Kalau belakangan ini kan darurat judi online. Dan berita yang terakhir itu ada orang yang katanya itu sudah diketahui siapa dalangnya judi, tapi jadi runyang itu. Nah, kalau antum ngikutin berita sudah disebutkan inisialnya T, ada yang menyebutkan itu. Nah, tapi orang yang menyebutkan dipanggil ke ini, diurus untuk diklarifikasi. Katanya itu orang nggak bisa disentuh hukum gitu. Ya, iya, ini negara kita. Nah kalau bandar judi aja nggak bisa disentuh oleh hukum. Sementara negara kita ini digadang-gadang 1045 itu menuju Indonesia apa? Emas. Ya Allah, menuju Indonesia emas tapi darurat hoak. Menuju Indonesia emas tapi darurat judi online. Darurat yang lain. Ya. Saya pesimis. Ya. Iya, tapi kalau menuju Indonesia emas itu kita taat kepada Allah. Nah, ini keyakinan kita, karena ketaatan itu akan mendatangkan keberkahan. Insya Allah. Kalau penduduknya ini yang muslim benar-benar pada taat, banyak istighfar. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Baik. Kita ngajinya sampai jam berapa? Sampai syuruk. Syuruk ya. Syuruk jam 6:15. Hah? Enggak, syuruknya kan ditambah ini. Biasanya ditambah 15 menit dari ini. Oke, sampai 6:15 ya. Atau sudah saya tutup? Sabar enggak sampai 6:15? Tinggal 12 menit lagi. Baik. Nanti kita langsung tutup dengan sholat apa namanya? Sholat syuruk atau sholat duha. Sholat syuruk itu sebagian ulama mengatakan sholat duha di awal waktu. Ya, dan itu nanti ada pembahasan sendiri. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam ayat yang lain, la yasma'una fiha lagwa wala kidzab wala ta'thima illa qilan salaman salama. Di surah apa ini? Al-Waqi'ah ya. Mereka di dalamnya tidak mendengarkan perkataan sia-sia dan juga tidak perkataan dosa, enggak ada. Illa qilan salaman salama, akan tetapi mereka mendengar ucapan salam. Nah, ini kaitannya juga menebar salam. Kalau kita ingin menjadi penghuni surga, maka berlatihlah dengan menebar salam di dunia ini. Karena Allah mengkabarkan salam itu tersebar di jannah. Jadi antar penghuninya itu gemar mengucapkan salam. Nah kalau di sini orang Islam sudah malas nyalami saudaranya, nah, kemudian kepengen masuk surga, itu aneh. Surga mana yang ingin kamu masuki? Orangnya itu ramah-ramah di sana, menebar salam. Nah, dan menebar salam ini memang ada ujung-ujungnya adalah kaitannya dengan surga. Termasuk amalan unggulan orang yang kepengen masuk surga itu mestinya adalah di samping sholat 5 waktu adalah gemar menebar salam. Dan menebar salam itu adalah pupuk ukhuwah. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum.
Maukah kalian aku tunjukkan kepada sesuatu yang apabila kalian praktekkan, kalian saling mencintai. Ini umat Islam itu sudah dipersaudarakan oleh Allah. Tapi kadang-kadang berantakan. Kadang-kadang seorang muslim itu begitu nafsu ingin membunuh saudaranya. Na'udzubillah. Padahal seharusnya dengan saudara itu kan akrab gitu ya. Nah, pupuk ukhuwah itu adalah nebar salam. Tebar salam secara tulus, maka akan muncul saling mencintai di antara sesama muslim. Awala atulukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshu as-salama bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Nah, surga itu dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ada perkataan sia-sia, enggak ada dusta. Justru yang ada itulah qilan salaman salama, ucapan salam. Kita berlatih, mudah-mudahan ya, kalau kita sudah berlatih pantasnya calon-calon penghuni surga, mudah-mudahan pada akhirnya itu benar-benar dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Tapi sebelum ini tentunya ya, kita harus pastikan bersihkan diri kita dari penghalang masuk surga yang kelas berat. Penghalang masuk surga kelas berat itu apa? Syirik, kufur, dan nifak. Kalau orang mati dalam keadaan musyrik, orang mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan munafik, tidak akan pernah menginjakkan kakinya di surga. Tidak akan pernah. Ini balasannya adalah kekal di neraka. Al-khulud finnar. Bagaimana Pak kalau seandainya orang ini baik banget, dermawan banget, jujur banget, nggak ada gunanya sama sekali kebaikannya. Karena kebaikan itu kalau plus kekafiran, plus kesyirikan, plus kemunafikan, nilainya sama dengan nol. Nol. Tidak mungkin ada buahnya di akhirat. Taib. Kemudian wa inna ma'atahumullahu hadha thawab. Qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di, Allah memberikan ganjaran. Wa inna ma'atahumullahu hadha thawabal jazila min fadlihi wa ihsanihi. Allah memberikan ganjaran yang besar ini kepada mereka tidak lain karena anugerah dan kebaikan Allah. Perhatikan, berawal dari apa tadi ayat ini? Inna lil muttaqina mafaza. Orang-orang yang bertakwa mereka akan mendapatkan kemenangan. Ya Allah. Kemenangannya tadi sebagiannya ya, ini sebagian yang disebut di sini tadi. Berbagai macam kenikmatan, kebun-kebun, anggur, apa namanya? Istri-istri yang menggairahkan. Kemudian minuman yang lezat, apalagi tadi? Suasana yang steril dari ucapan yang sia-sia, kemudian apalagi dusta. Ini kan luar biasa. Itu dijanjikan oleh Allah untuk orang yang bertakwa. Jadi balasan ini bukan balasan sebanding, tapi balasan kalau ada orang dimasukkan ke dalam surga itu tidak mungkin sebanding dengan amalnya. Ini adalah anugerah, karunia. Iya. Tidak ada lagi batasannya lagi. Pernah nggak mendengar orang bertakwa yang dijanjikan masuk surga itu minimal ketakwaannya itu 5 tahun, minimal 3 tahun? Ada nggak? Nggak ada. Bisa jadi orang itu baru hari ini masuk Islam dan benar-benar masuk Islam, wafat nanti sore, bisa saja mendapatkan anugerah dari Allah masuk surga. Kita ini paling-paling menghamba itu berapa? Belum lagi kita juga sadar kualitas penghambaan kita itu berapa. Kalau seandainya dibalas surga, maka yang kita mohon itu di samping kita beramal adalah mohon rahmat Allah. Karena seseorang itu tidak akan pernah masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Dan rahmat Allah itu juga ada kaitannya dengan ketaatan. Kalau hamba itu taat kepada Allah, dia dirahmati oleh Allah. Kalau dia melakukan dosa-dosa besar, dimurkai oleh Allah. Bahkan kadang-kadang statusnya dikutuk oleh Allah. Ya makanya kalau orang itu ujub, sombong dengan amalnya, ya Allah, nggak tahu diri. Surga itu luar biasa. Sekali masuk tidak akan
keluar selama-lamanya, rentang waktunya saja kekal. Sementara penghambaan seseorang itu, maka kalau ada orang mendapatkan ganjaran sebesar ini, sekali lagi itu bukan balasan seimbang dari amalnya, tapi ini adalah anugerah Allah dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Jazaa'an min rabbika, balasan dari Rabbmu, ata'an hisaba, pemberian yang banyak. Ai bisababi a'malihim, sebab amal-amal mereka, allati waffaqahumullahu laha, yang Allah telah memberi taufik kepadanya untuk bisa melakukan amal itu. Wa ja'alaha thamanan li jannatihi wa na'imiha, dan Allah jadikan untuk harga untuk mendapatkan surga dan kenikmatannya. Ya, amal itu sebab, ya sebab. Makanya kalau kita tuh sudah beramal, jangan kepedean. Misalnya ini sudah ada amalan-amalan yang dinyatakan pelakunya nanti masuk surga, itu kita jangan kepedean nyatakan saya pasti masuk. Enggak, bukan begitu caranya. Kita bermujahadah, kita berjuang untuk mengamalkan amalan-amalan yang bisa mendekatkan ke surga. Setelah itu kita kawal bainal khaufi war raja, harap-harap cemas, harap-harap cemas. Kita berharap semoga Allah berkenan menerima, dan khawatir jangan-jangan amal kita tidak diterima sehingga tidak membuahkan hasil. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. Yang telah memberikan Rabbis samawati, Rabb itu apa terjemahnya? Yang memelihara gitu ya? Sebelum memelihara itu mestinya menciptakan. Rabb yang menciptakan dan memelihara bumi, langit dan bumi, dan apa yang ada di dalamnya. Subhanallah, kita kalau mengenal Allah berdasarkan ayat ini, perhatikan baik-baik. Bumi, langit seisinya dan apa yang ada di antara keduanya, itu Rabbnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita jabarkan begini, bumi, langit seisinya dan apa yang ada di antara keduanya, itu yang menciptakan dan yang mengatur, yang memelihara adalah Allah. Wahdahu la syarikalah, esa, tidak ada sekutu baginya. Bayangin kalau ini menjadi keyakinan kita, berarti kita tuh sudah sangat jelas betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, menciptakan langit, bumi dan seisinya, kemudian yang mengatur. Al-Khaliq, sang pencipta Allah, makhluknya aneka ragam, mengatur alam semesta, mengatur. Antum aja kalau mengatur rumah betapa sibuknya. Ini Allah mengatur alam semesta. Tidak ada kejadian di alam semesta ini kecuali terjadi atas kehendak Allah. Ini yang kita sering lengah. Matahari itu rutin kan terbit terbenam, sehingga konsekuensinya ada perguliran siang dan malam. Ini kalau kita yang orang-orang Islam membaca hal yang rutin ini, itu tidak otomatis. Matahari terbit diterbitkan oleh Allah, terbenam di ufuk barat dibenamkan oleh Allah. Nabi menghabarkan nanti tanda kiamat itu matahari terbit dari tempat terbenamnya. Tidak sulit untuk mengimani itu. Tidak usah repot-repot, karena dari awal kita tahu matahari itu yang menciptakan Allah, yang menguasai sepenuhnya adalah Allah. Kemudian yang menerbitkan di ufuk timur Allah, menenggelamkan di ufuk barat Allah. Kemudian Allah menghendaki terbit dari barat. Betapa mudahnya. Belum lagi dari ending matahari ini, endingnya ya, kalau kita kembali pada Al-Quran, nanti dimusnahkan oleh Allah. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari itu digulung, dimusnahkan oleh Allah. Tapi coba bayangkan kalau misalnya orang ini melihat, mengobservasi alam ini, tapi tidak disandarkan kepada Allah. Bisa jadi dia sangat faham antariksa, tapi tidak punya keyakinan bahwa yang menciptakan itu Allah. Beda dengan kita. Rabbus samawati wal ard, Allah itu adalah Rabb langit dan bumi, yang menciptakan, mengatur. Ada enggak yang
mempunyai kemampuan untuk menembus, menjangkau semua langit. Langit itu kalau kita kembali kepada Al-Quran itu 7 langit loh, 7 lapis, jangan lupa. Maka di sini jamak. Rabbis samawati wal ard. As-samawat itu bentuk daripada jamak. Di banyak ayat itu dijelaskan oleh Allah sab'a samawat, 7 lapis. Masya Allah. Yang kita jangkau dengan penglihatan kita itu hanya sebagiannya, langit yang paling dekat. Langit yang di atasnya nggak jangkau kita, ya, nggak jangkau. Betul ya, langit, antum percaya kan langit itu 7? Hah? Percaya? Kalau kita menyimak hadis tentang Isra Mi'raj, ya, Isra Mi'raj itu jelas banget. Ketika Nabi dan Jibril itu sampai di langit pertama, ketemu siapa? Adam alaihissalam. Naik ke langit kedua, lapis kedua, ketemu dengan Yahya dan Isa alaihissalam. Naik ke langit ketiga, ketemu dengan Yusuf alaihissalam. Naik keempat, ketemu Nabi Idris alaihissalam. Kelima Harun. Keenam Musa. Ketujuh Ibrahim alaihissalam. Itu jelas banget. Jadi kalau kita baru bicara langit itu segitu dahsyatnya. Dan kita itu diperintahkan untuk merenungkan langit. A'antum asyaddu khalqan amis sama? Kamukah yang lebih sulit penciptaannya atau langit? Langit itu dahsyat, bukti kemahakuasaan Allah yang luar biasa. Tinggi, tegak, tanpa tiang, nggak ambruk. Sampai hari ini ada nggak ahli bangunan yang mampu membuat satu atap lebarnya 10 kali 10 tanpa ada penopangnya, tanpa ada, bisa nggak? Nggak bisa kan? Allah tabaraka wa ta'ala membentangkan langit tinggi tanpa tiang, tidak ambruk. Tapi endingnya juga nanti sudah dikabarkan oleh Allah, idas sama'un fatarat, apabila langit terbelah nanti juga dimusnahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tolong, karena kita ini muslim ya, maka membaca alam, pijakan kita adalah Al-Quran. Kalau ada teori-teori yang bertentangan dengan Al-Quran, buang. Kalau hanya sekedar pengetahuan tidak apa-apa. Kita misalnya ada teori yang bertentangan dengan Al-Quran, apa? Teori Darwin, teori evolusi. Al-Quran menghabarkan Allah ciptakan manusia pertama sebagai manusia sempurna, Adam. Allah ciptakan pasangannya Hawa. Sementara Darwin punya teori apa itu namanya? Evolusi. Saya waktu aliyah itu jurusan IPA. Sekarang sudah dihapus katanya jurusan IPA. Almarhum ya. Teman-teman yang jurusan IPA itu sekarang tidak ada lagi. IPA IPS itu nggak ada. Nah, menterinya yang menghapus. Dulu saya ingat itu di buku biologi yang saya pelajari itu teori evolusi dari merangkak kemudian ini sampai akhirnya jadi manusia. Nah, kalau itu evolusi, berarti kita ini juga belum final ya. Nanti setelah kita ini manusia gimana? Kan terus berkembang. Nah, baik. Ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ya. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. Ya. Mereka tidak dapat berbicara dengan dia. Nanti manusia di akhirat itu benar-benar terkendali, senyap. Kalau di dunia ini yang paling susah dikendalikan itu kan ngomong ya. Nanti kalau sudah di akhirat semua manusia dikumpulkan dari awal sampai akhir, itu yang benar-benar berkuasa itu Allah. Ngomong saja tidak bisa. Jadi gak bisa berisik kita. Ya. Kadang-kadang di dunia ini ketika kita dituntut untuk diam, itu masih gak bisa diam. Kapan kita dituntut untuk diam? Kapan? Ketika khotib menyampaikan khutbah. Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansib wal imamu yaktubu faqad lahu. Ganjaran Jumat yang begitu dahsyat itu bisa lebur hanya karena orang itu ngomong kepada temannya, diam kamu. Itu kadang-kadang ada masjid puluhan tahun mengadakan Jumatan, itu masih banyak yang ngobrol ketika khotib menyampaikan Jumat. Padahal mestinya senyap, tapi tidak bisa senyap. Kita itu dilarang ghibah, masya Allah, dilarang namimah, dilarang fitnah dan lain sebagainya. Ternyata tidak bisa meninggalkan ini. Tapi nanti di akhirat senyap, ngomong saja tidak bisa
kalau tidak dapat izin dari Allah. Sekalinya ngomong dia tidak mungkin bisa dusta. Maka jago-jago bohong di dunia ini nanti mati kutu. Dia tidak bisa ngomong, sekalinya ngomong pasti tidak bisa berdusta, tidak bisa bohong kepada Allah. Ya. Maka beruntunglah orang-orang yang di dunia ini jujur, di dunia ini tidak tukang bohong. Ya, mudah-mudahan nanti akan menyebabkan keselamatan kita. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini. Berarti bulan depan insya Allah ya. Tadi ini jadi agenda rutin. Betul. Pekan keempat insya Allah. Baik, berarti nanti akan kita lanjutkan pekan depan. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.